Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita berjumpa kembali di dalam program ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan belajar bersama-sama tentang hidup bijak di dunia yang rusak. Saudara, jika kita membaca 1 Samuel pasal 25 ini, maka kita akan menemukan prinsip-prinsip yang baik untuk kita terapkan tentang bagaimana kita menghadapi dunia kita yang rusak sekarang ini. Bagaimana kita bisa tetap hidup untuk menjadi bijaksana di dalamnya. Sekarang kita tinggal di dalam situasi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan-keputusan secara cepat. Keputusan-keputusan yang segera mungkin kita ambil. Tetapi hal-hal itu juga menuntut supaya kita jangan melupakan hikmat, jangan melupakan kebijaksanaan, jangan melupakan pertimbangan-pertimbangan yang kita buat. Saudara, tidak sedikit orang yang kemudian jatuh dalam dosa ataupun akhirnya menyesali keputusan-keputusan yang diambilnya karena terlalu terburu-buru, karena tanpa dasar pertimbangan yang matang, bertindak tanpa hikmat. Akhirnya semua keputusan yang diambil itu adalah keputusan-keputusan yang merugikan. Dia tidak dibawa kepada arah yang lebih baik, tidak dibawa kepada hidup yang makin dewasa secara rohani di dalam Tuhan, tapi malah makin terpuruk di dalam dosanya. Karena itu mari kita belajar bersama-sama apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia yang makin rusak seperti ini. Tetapi kita juga adalah orang-orang yang harus tetap bijak di dalam bersikap. Saudara, di tengah dunia yang mudah terprovokasi, cepat bereaksi seperti sekarang ini, tentu kita merindukan keteladanan-keteladanan yang bukan saja kita bisa ambil nilai-nilainya untuk kita terapkan, tetapi kemudian juga ketika kita menerapkan hal itu, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan hari ini kita mau belajar dari Abigail, istri dari Nabal, seorang yang menunjukkan kebijaksanaan di dalam sikapnya. Seorang perempuan yang bijak di dalam perkataan yang dikeluarkannya. Dan kemudian juga di dalam tindakan-tindakan terhadap orang lain. Dia sedang berada di dalam situasi yang secara utuh kita bisa lihat konteksnya di dalam 1 Samuel pasal 25 ini. Saya sangat menganjurkan kepada setiap saudara untuk membacanya secara keseluruhan supaya bisa mengerti latar belakang atau keadaan dari Abigail ini. Dan kemudian kita menarik pelajaran-pelajaran yang penting. Karena kita juga sedang hidup di saat di mana situasi dan kondisi kadang-kadang tidak mendukung kita. Kita sedang hidup di dunia yang makin hari tidak saling menunjukkan kepercayaan satu dengan yang lain. Makin hari makin menunjukkan bahwa dunia ini menekan kita, membuat kita harus terus berjaga-jaga, waspada, hati-hati di dalam hal-hal ini. Sikap kita, perkataan-perkataan kita, dan juga tindakan-tindakan yang kita ambil. Sekali lagi, supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak menderita kerugian, agar kita tetap bisa terus bertumbuh di dalam iman di tengah-tengah keadaan yang makin sulit seperti ini. Nah saudara, apa saja teladan dari Abigail yang kita bisa temukan di dalam pasal ini dan kemudian kita bisa terapkan bersama-sama di dalam kehidupan kita untuk menjadi orang-orang percaya yang hidup makin bijak di tengah-tengah dunia yang makin rusak seperti ini. Saya menemukan prinsip-prinsip ini. Yang pertama, saudara, kalau kita mau hidup bijak di tengah dunia yang rusak, mari kita mengambil sebuah keputusan untuk bijak dalam bersikap. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan begini, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Kalau kita lihat secara singkat, maka yang terjadi di dalam pasal 25 1 Samuel ini adalah peristiwa di mana Daud meminta bantuan kepada Nabal, seorang peternak yang kaya di Karmel. Tetapi apa yang diminta oleh Daud itu
ditolaknya. Dia malah menghina Daud, menghina utusan-utusannya itu, sehingga pada akhirnya kemudian timbullah murka dari Daud yang memang sedang membutuhkan perbekalan atau makanan untuk orang-orang yang menyertainya. Itulah sebabnya kemudian ada sebuah keputusan bahwa Nabal yang sombong ini, Nabal yang congkak dan tidak mau membantu ini, mau diserang oleh Daud dan pasukannya. Tapi mari kita lihat peran dari Abigail yang kemudian tidak membuat situasi yang keruh ini menjadi semakin meruncing. Tetapi dengan kebijaksanaannya, dengan hikmatnya, dia mengambil sebuah tindakan yang sangat luar biasa. Dia meredakan konflik ini dan kemudian dia membuat sesuatu yang sebenarnya kalau terjadi ledakan yang luar biasa bisa merugikan banyak hal. Tetapi inilah yang diambil oleh Abigail. Dia tanggap terhadap situasi yang krisis, situasi yang kemudian juga kritis itu, dan tidak menunda-nunda tindakannya. Dia segera bertindak setelah mendengar ancaman Daud. Saudara, kita bisa lihat di sini sebuah teladan bahwa Abigail adalah seorang yang peka terhadap waktu, peka terhadap kondisi, peka terhadap keadaan. Mari kita belajar di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mudah sekali berubah semacam ini. Kita peka terhadap keadaan-keadaan ini sehingga akhirnya kita tidak terlambat mengambil keputusan-keputusan itu. Saudara, Abigail tidak bertindak sebagai seorang yang kemudian ngomporin suaminya untuk mempersiapkan sebuah persenjataan atau pasukan yang bersiap-siap untuk melawan pasukannya Daud. Tetapi yang dilihat di dalam pasal ini adalah bahwa Abigail itu tidak membalas kejahatan, kalau bisa dikatakan seperti itu, dengan kejahatan. Dia tidak membalas sesuatu yang keliru dengan hal yang keliru pula. Ya, kita bisa melihat bahwa Nabal berbuat bodoh. Tetapi Abigail tidak membela kesalahan suaminya itu. Dia tidak kemudian berdiri pada posisi yang memperkeruh suasana. Tetapi dia lebih memilih untuk meredakan emosi daripada membuat perpecahan, permusuhan, atau hal-hal yang buruk itu semakin runcing terjadi. Bukankah demikian juga hal yang seharusnya kita lakukan di tengah-tengah dunia yang makin tua, makin rusak seperti ini? Permusuhan, kontradiksi adalah sesuatu yang mudah sekali tersulut di dalam lingkungan kita, dalam komunitas kita. Tapi mari kita bertindak bijak seperti Abigail. Seorang yang tidak memanfaatkan situasi itu untuk keuntungan pribadinya, tetapi dia mau berdiri di atas semua hal supaya kondisinya baik, supaya ada keamanan yang terjaga, supaya semuanya baik-baik saja. Dia tidak memperkeruh situasi itu, tetapi dia bertindak dengan bijaksana, meredakan emosi. Dia tidak segera memberitahukan itu kepada Nabal suaminya. Tetapi dia bersikap rendah hati. Dia membawa perdamaian. Abigail merendahkan dirinya. Bukan saja di hadapan Daud, tetapi juga di hadapan kebenaran. Saudara, dia menjadi pembawa damai, bukan menjadi pemicu konflik. Dia bisa mengompori suaminya kalau mau, tetapi dia tidak melakukan itu. Karena itu bukan hal yang terbaik. Hal yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah meredakan semuanya, berusaha sekuat mungkin supaya terjadi perdamaian. Di tengah-tengah dunia yang sudah sangat sedikit semangat perdamaian itu dijaga, semuanya itu luntur karena egoisme. Mari kita menjadi pembawa damai. Mari kita hidup bijak seperti Abigail. Mari kita membawa pesan-pesan perdamaian di tengah-tengah komunitas yang barangkali sedang berseteru. Di antara dua orang sahabat kita yang mungkin sedang ada di dalam percekcokan. Di antara tengah-tengah jemaat kita yang mungkin sedang terjadi ketidakcocokan satu dengan yang lain. Mari kita membawa pesan-pesan perdamaian, hadir sebagai jembatan yang kemudian membuat situasi yang buruk tidak terjadi. Tetapi damai sejahtera Allah kemudian turun di tengah-tengah
kita dan di dalam komunitas kita. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari Abigail adalah bahwa dia adalah seorang yang bijak dalam berkata-kata. Dalam ayat 23 dan 24 dari 1 Samuel 25 dikatakan demikian. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Saudara, Abigail adalah seorang yang kedua kita bisa pelajari sebagai seorang yang bijak di dalam perkataannya. Dia menggunakan kata-kata yang merendahkan dirinya dan kemudian juga menghormati lawan bicaranya. Dia menyapa Daud dengan penuh hormat, dengan penuh respek dan juga kemudian dengan kerendahan hati. Dia tidak menggunakan kata-kata kasar yang menyerang Daud. Dia tidak menyudutkan Daud. Dia tidak menyalahkan Daud. Misalnya dengan berkata, "Terserah suamiku, kalau dia nggak mau membantu, apa urusanmu?" Dia tidak kemudian mengatakan hal-hal buruk di hadapan Daud. Tetapi dia memilih perkataan-perkataan yang bijaksana di depan raja itu. Saudara, ada hal-hal yang ketika sudah diluncurkan, itu tidak mungkin bisa dikembalikan lagi. Dan salah satu hal itu adalah perkataan kita. Perkataan tajam, perkataan melukai, perkataan merendahkan yang sudah terlanjur meluncur dari mulut kita adalah sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali dan dimasukkan ke dalam mulut kita lagi. Itulah sebabnya kita harus belajar untuk berkata-kata dengan bijak. Saudara, belajar dari Abigail. Dia menjaga perkataannya. Dia menjaga wicaranya. Dia menjaga tutur katanya. Saya percaya kita semua kadang-kadang pernah terpancing secara emosi. Pernah memiliki perbendaharaan kata-kata yang paling tajam untuk kita luncurkan. Pernah memiliki kosakata-kosakata yang baik untuk kemudian menyerang dan menghabisi lawan bicara kita. Tetapi pada saat itu juga kita punya kesadaran. Kalau saya luncurkan perkataan ini, apa jadinya? Apakah hanya sekedar saya kemudian menang lalu selesai? Apakah kemudian hanya sekedar saya bisa membuat orang lain terbungkam lalu semua urusan menjadi beres? Tentu kita tidak hanya menuruti hawa nafsu kita sendiri semacam itu. Saudara, kalau Abigail tadi adalah seorang yang menjaga agar perkataannya menjadi solusi, bukan menjadi provokasi. Demikian juga kitalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita meminta hikmat, mari kita meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Agar apa yang kita katakan kemudian adalah segala hal yang solutif, bukan provokatif. Bukan membuat kita menjadi orang-orang yang sombong, arogan dengan perkataan kita. Tetapi di atas segalanya, mari kita menjaga perkataan kita supaya menjadi berkat bagi orang lain. Abigail tidak memilih untuk menyalahkan orang lain, pihak lain, dan kemudian terbakar emosi sesaat. Tetapi dia lebih suka untuk mengklarifikasi, menjelaskan, menawarkan jalan damai. Biar saya saja yang kemudian menanggung semuanya itu. Mari kita bicara baik-baik. Kita bisa selesaikan dengan kepala dingin. Kita tidak harus menyelesaikannya dengan pedang, dengan kekerasan, dengan peperangan. Tapi kita bisa selesaikan dengan pembicaraan, dengan duduk bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Abigail. Dia menguatkan iman, menguatkan panggilan orang lain melalui perkataannya. Perkataannya tidak dipakai untuk memotivasi Daud agar bertindak ceroboh, bertindak buru-buru, tetapi dia meredakan.
tetapi dia menahan segala sesuatunya supaya tidak terjadi sesuatu yang makin buruk. Di tengah-tengah kita ada komunitas di mana kita hidup. Kita diutus oleh Tuhan untuk berada di dalam sebuah gereja lokal. Kita mungkin ada di dalam sebuah kelompok sel. Kita ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ataupun kita berada di tengah-tengah pekerjaan kita. Atau lingkungan-lingkungan sosial kita yang lain. Di sanalah kadang-kadang terjadi percekcokan, perseteruan, masalah-masalah, dan kemudian hal-hal yang rusak hubungannya karena dosa, karena sesuatu yang buruk, karena sesuatu yang ditimbulkan oleh kesalahan-kesalahan manusia. Saudara, Tuhan tidak menempatkan kita di posisi-posisi itu sebagai provokator, sebagai kompor, sebagai orang yang akan memanas-manasi situasi dan kondisi dengan perkataan kita. Kita kemudian berkata, udahlah, ini waktunya untuk menghabisi dia. Ini waktunya untuk menyerang dia. Betul, dia omongannya memang tajam. Kamu harus bisa lebih tajam. Kalau kita belajar dari Abigail, maka kita adalah orang-orang yang harus bijak dalam menggunakan perkataan-perkataan kita. Saudara, sebelum kita berkata-kata, mari kita pikirkan beberapa pertanyaan ini. Apakah yang saya katakan itu adalah sesuatu yang benar? Atau apakah kebenaran yang saya omongkan ini? Mungkin jawaban atas pertanyaan itu adalah ya, ini kebenaran, ini fakta, ini sesuatu yang tidak ditutup-tutupi. Tetapi kemudian kita sampai pada pertanyaan yang kedua. Kalaupun itu adalah fakta, kalaupun itu adalah kebenaran, apakah dengan mengatakannya ada sesuatu hal yang berguna yang saya dapatkan? Kebenaran ketika disampaikan pada saat yang tidak tepat, barangkali kemudian akan menjadi sesuatu yang ditolak oleh orang lain. Atau kalau disampaikan dengan cara yang salah, dengan kalimat-kalimat yang tendensius, dengan kata-kata yang bernada tinggi misalnya, bahkan akan menjadi sesuatu yang nggak mau diterima oleh orang lain. Dalam hal ini menjadi tidak berguna. Karena itu pertanyaan pertama, ini fakta atau bukan, ini benar atau tidak. Tetapi pertanyaan yang kedua, ini berguna atau tidak. Ini membangun atau tidak. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kita mau mengucapkan sesuatu adalah, yang saya ucapkan ini, yang saya katakan ini, kemudian memuliakan Tuhan atau tidak. Kalau proses itu kita tanyakan terlebih dahulu di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang bijak di dalam perkataan. Tidak sembarang bicara, tidak asal ngomong, tetapi sungguh-sungguh memperhatikan apa yang akan kita ucapkan. Karena kita mau supaya yang kita omongkan adalah kebenaran, tetapi sekaligus membangun, menghibur, mendamai sejahterakan orang lain yang mendengarnya. Dan kemudian juga memuliakan Tuhan dari apa yang kita ucapkan. Mari kita menjadi orang-orang bijak, berhikmat, minta semuanya dari Tuhan. Supaya kita mengendalikan mulut kita. Ada kekang di dalam lidah kita. Sehingga kita bukanlah orang-orang yang sembarang saja berbicara. Tetapi sungguh-sungguh lahir dari tuntunan Tuhan. Dari pemikiran-pemikiran yang matang. Dari kemampuan untuk melihat situasi yang terbaik itu, sehingga apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang terbaik pula. Yang ketiga, prinsip yang kemudian kita pelajari bersama-sama dari Abigail adalah bijak dalam menegur. Ayat 36-38 berkata begini, sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya, sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah semuanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Saudara, kalau kita lihat di sini, Abigail adalah seorang yang menunggu waktu terbaik,
menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan teguran dan tidak langsung menegur Nabal pada saat Nabal sedang mabuk. Saudara, kalau orang gerasa gerusu, kata orang Jawa, keburu nafsu, tidak memperhitungkan situasi, hanya menuruti apa kata ego, maka pasti Abigail sudah langsung melabrak atau memperkatakan segala sesuatu kepada Nabal suaminya. Nggak peduli dia sedang mabuk, nggak peduli dia sedang tidak sadarkan diri. Tetapi ini berbeda. Abigail adalah seorang yang ketika mau menyampaikan sesuatu, menunggu saat yang tepat. Dia tahu timing, dia tahu waktu yang terbaik, supaya apa yang baik itu ketika disampaikan pada saat yang tepat juga menjadi sesuatu yang pas, bermanfaat, akan memberkati. Dia menunggu sampai Nabal sadar, supaya nasihatnya itu kemudian bisa diterima dengan pikiran yang sehat, dengan hati yang jernih. Bagaimanapun orang mabuk, kehilangan kesadaran, tidak akan mungkin bisa dinasehati dengan baik. Tetapi Abigail menunggu saat Nabal sudah menjadi sadar. Saudara, teguran yang disampaikan oleh Abigail pun adalah teguran yang berdasarkan fakta. Bukan hanya ungkapan atau luapan emosi sesaat. Abigail menyatakan ada kenyataan yang terjadi. Dia tidak berlebih-lebihan dengan semuanya itu. Tetapi juga dia memberikan ruang bagi nurani Nabal untuk bekerja. Di atas semuanya dia menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Tidak maksa suaminya, tidak maksa kepada Nabal. Kamu harus berubah, kamu harus berubah, kamu harus berubah. Tetapi tanggung jawabnya adalah untuk menyampaikan sesuatu. Bahwa perubahan bukanlah haknya untuk dia buat terhadap orang lain. Termasuk ketika itu adalah suaminya. Tapi dia menyatakan faktanya, dia menyatakan kebenarannya, dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Yang membiarkan Tuhan bertindak, dan Tuhan sendiri kalau kita lihat di dalam ayat 38 tadi, yang menjatuhkan hukuman atas Nabal. Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Abigail adalah seorang yang sangat bijak di dalam tindakannya. Dia tidak menuntut sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dia tidak melakukan sesuatu keluar dari kewenangan-kewenangan yang harus dikerjakannya. Dia tahu mana yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya adalah menyampaikan fakta, menyampaikan kebenaran. Bahwa orang lain kemudian menerima atau tidak, itu bukan urusannya. Tanggung jawabnya adalah untuk menyampaikan sesuatu tanpa ditambah-tambah, tanpa dikembang-kembangkan, tanpa kemudian ada hal-hal lain yang bukan fakta ditambahkan, diimbuhkan ke dalamnya. Dia memberitahukan apa yang sesungguhnya terjadi pada saat yang tepat. Saudara, ada kalanya memang kita bisa terbakar secara emosional. Kita bisa terganggu dengan keadaan-keadaan orang lain dan merugikan kita. Ada waktu di mana kita kesel banget dan kemudian kita pengen segera menyampaikan itu kepada orang lain. Tetapi disinilah kita belajar. Ada buah roh terakhir yang disebutkan di dalam Galatia pasal 5 itu. Pengendalian diri. Bagaimana kita menguasai diri kita, penguasaan diri yang baik, yang merupakan peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita dan berbuah karakter itu. Mari kita memelihara itu menjadi sesuatu yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia yang makin rusak seperti sekarang ini, kita butuh penguasaan diri, pengendalian diri, supaya kita tidak segera berkata-kata, tapi keliru, salah, makin rumit semuanya. Tapi kita melakukannya setelah kita mempertimbangkan apakah waktunya tepat atau tidak. Apakah situasinya mendukung atau tidak. Saudara, biarlah kiranya kita menjadi orang-orang percaya
yang memiliki kemampuan-kemampuan itu. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah situasi dan kondisi yang makin memburuk, dunia yang makin rusak dengan segala kejahatan dan dosanya. Tetapi orang-orang percaya yang punya hikmat Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan, adalah mereka yang bukan saja bisa bertahan di tengah-tengah semuanya ini, tetapi bisa berperan aktif, berperan positif untuk memperbaiki dunia di mana kita ada. Biarlah kita seperti Salomo, yang ketika mau naik tahta, ketika mau memerintah, dan Tuhan beri kesempatan kepadanya untuk Tuhan membuat sesuatu atau Tuhan melakukan sesuatu untuknya, dia tidak meminta hal-hal yang lain. Yang dia minta, yang dia pohonkan kepada Tuhan adalah, beri aku hikmat-Mu, supaya aku memiliki kebijaksanaan, sehingga aku bisa memimpin umat-Mu yang luar biasa banyak ini. Biarlah kita juga memiliki doa seperti apa yang disampaikan oleh Musa. Ajarkan aku menghitung hari-hari sedemikian, supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Saudara, hikmat kebijaksanaan tidak pernah kita dapatkan melalui pembacaan buku, belajar dari kursus atau sekolah tertentu. Hikmat adalah sesuatu yang datang menurut Amsal karena takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Karena itu mari kita bangun sebuah kehidupan yang makin hari makin takut akan Dia, sehingga kita semua adalah orang-orang yang berhikmat, hidup bijak di tengah-tengah dunia yang rusak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk Abigail yang memiliki kebijaksanaan di dalam sikap, di dalam perkataannya, dan juga di dalam tindakan-tindakannya. Dan biarlah itu juga yang menjadi teladan bagi kami untuk kami lakukan di tengah-tengah dunia kami sekarang ini. Di kantor, di sekolah, di keluarga, di gereja di mana kami ada. Biarlah kami menjadi orang-orang yang memiliki kebijaksanaan surgawi. Dan semuanya itu berasal dari Tuhan yang memeteraikannya di dalam kami. Beri kami hikmat-Mu, biarkan kami menjadi orang-orang yang bijaksana di akhir zaman ini, dan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Berkat-Mu untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, dan biarlah hikmat Tuhan berlimpah atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan memberkati kita semua.